Orang yang beribadah di bulan Ramadan ibarat ibu hamil itu hamil besar. Usia kandungan pinten? 9 bulan. Ramadan itu bulan ke-9. Lalu bulan ke-10 si jabang bayi lahir, babar. Syawal itu bulan ke-10, maka lebaran. Jadi bayi yang baru lahir itu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yuladu alal fitrah. Kondisinya itu masih bersih, masih putih, ibarat kertas putih itu belum ada coretan, belum ada noda, belum ada titik-titik hitam. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, akeh hitam itu. Cuma karena mari Ramadan, alhamdulillah rada putih. insya Allah. Jadi bayi yang baru lahir itu tanpa dosa, belum punya salah, masih bersih, bawaannya wangi. Siapa orang yang berkunjung kepada bayi yang baru lahir, Masya Allah, walaupun bayinya belum dimandikan loh, bawaannya wangi, pengen cium, gemesnya, wangi, gitu kalau bayi. Coba, bapak ibu pulang ke rumah, belum mandi seharian, kata suaminya, wangi, gitu kan? Kau wecut. Wis gak sabar pengen peluk-peluk saja, mandi sek. Jadi bayi yang baru lahir itu belum ada noda, yuladu ala fitrah. Lalu Idul Fitri, Id itu kembali, Fitri itu fatoro, makan. Sebenarnya tanggal 1 Syawal itu Idul Fitri, maksudnya kembali makan, haram puasa, wajib berbuka. Itu makna terjemahnya Idul Fitri ya, artinya hari tanggal 1 Syawal itu dilarang puasa, harus makan, kembali makan. Itu makna terjemahnya. Tapi sisi terjemah hakiki maknawinya itu, orang yang keluar dari Ramadan harus mendapati dirinya dalam keadaan suci. Bukan hanya kembali makan, tapi suci. Kenapa? Nabi sudah mengingatkan dulu sebelum-sebelumnya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal atas. Banyak orang puasa, banyak orang ibadah, tidak diterima amal ibadah puasanya oleh Allah, kecuali orang yang ibadah puasa tadi hanya mendapatkan lapar yang menguliti perutnya, lalu haus yang mencekik lehernya. Itu yang dia rasakan, tidak mendapatkan pahala. Kenapa? Karena ibadah yang dia tunaikan tidak membentuk karakter yang baik. Maka harapannya orang keluar di bulan Syawal, sekarang masih insya Allah di bulan Syawal ini, mudah-mudahan kita ini benar-benar suci kepada Allah. Jadi kalau dosa urusan ibadah hablum minallah sudah selesai insya Allah. Orang itu lama tidak sholat, lalu tobat dengan Allah. Ya Allah, aku sadar dulu tidak pernah sholat. Sekarang tahu resikonya orang nggak sholat, dosa besar. Astagfirullahaladzim. Mulai hari ini saya akan totalitas untuk taat menunaikan sholat. Bahkan saya totalitas akan selalu berjamaah dengan sholatnya itu. Dia minta ampun kepada Allah. Insya Allah dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dosa itu hablum minallah. Tapi yang hablum minanas, kita punya hutang dengan saudara kita, nggak cukup minta ampun. Kita pernah punya salah menyakiti hati orang, nggak cukup minta ampun ke Allah. Ya Allah, saya banyak dosa. Ya Allah, telah menyakiti saudara saya. Saya banyak dosa. Ya Allah, mengambil hak-hak saudara saya. Tidak bisa Allah diminta ampun seperti itu. Maka di situ disebut hakul adami, hak antara manusia, hablum minanas. Itu dengan tradisi di Indonesia itu halal bihalal, halalun bihalalin, saling menghalalkan. Artinya gitu. Itu bahasa Arab yang orang Arab tidak kenal.
Nah, kan aneh. Bahasa Arab, orang Arab gak kenal opo halal bihalal, makhluk opo itu. Gak kenal, yang ada di Indonesia. Halal bihalal maksudnya saya mencabut tuntutan atasmu, saya membebaskan tuntutan kepadamu. Itu namanya halal bihalal. Makanya tradisi, kenapa kok ada tradisi mudik? Pada dasarnya setiap orang itu cinta kepada kampung halaman. Kita Indonesia, dimanapun kita berada, pengen pulang ke Indonesia. Kita dari kampung dimanapun kita dilahirkan, walaupun kita lama di Surabaya, di Sidoarjo, pengen pulang ke kampung halaman. Itu disebut dengan tradisi mudik. Iso mudik nih ono bekale kan? Kan kudu nabung sek mudik iku. Mudik tok nggak gawa angpau jadi warga kampung kecut. Ya kudu punya bekal, bahkan mau pulang itu direncanakan setahun sebelumnya. Oh, tahun 2001, 2002, 2003 aku nggak boleh, 2004 harus pulang. Dia nabung itu, mempersiapkan diri. Itu untuk pulang ke kampung halaman. Belum kita pulang ke akhirat loh. Orang mau pulang ke kampung halaman, nggak bawa bekal, nggak sukses loh pulang ke kampung halaman. Itu masih di dunia loh. Bagaimana kita akan sukses pulang ke kampung akhirat kalau bekalnya tidak cukup? Yang cukup saja masih ada halangan kok. Ya Allah. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, unik Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Siapa yang puasa di bulan Ramadan, lalu puasa 6 hari di bulan Syawal. Bapak-bapak ada puasa Syawal 6 hari. Masya Allah. Makanya di tradisi Jawa itu ada lebaran kedua. Lebaran pertama 1 Syawal, lebaran kedua 7 Syawal. Lebaran ketupat. Masya Allah. Kita ini ikut lebaran ketupat walaupun tidak ikut poso. Unik ya. Unik kita ini. Oh, semuanya unik kok. Kata Allah, sebulan Ramadan itu camp, tempat berlatih. Untuk tempat berlatih engkau sebulan ini apa? Pertempurannya 11 bulan ke depan. Itu kan? Ramadan iki musola penuh terus. Penuh sing tiduran apa? Penuh zuhur terdampar semua, badannya tinggi besar kewuker, legrek nggak puasa, nggak kuat. Ya Allah. Tapi saya lumayan. Ramadan saya gelem nginjak musola, masjid, saya gelem nyekel Quran, saya gelem infak sedekah. Kata Rasulullah, keluar dari Ramadan, amalan baik di bulan Ramadan itu di 11 bulan engkau lakukan. Makanya Syawal itu peningkatan sebenarnya. Kita ini kan kebalik. Sehari lagi kurang lebaran itu, alhamdulillah, sesok pun lebaran. Alhamdulillah itu bebannya hilang semuanya. Masya Allah. Podo kalau terawih itu, iki tinggal witir ya. Nggih, alhamdulillah karena witir tersiksa sholatnya itu. Ya Allah. Padahal sebulan itu latihan untuk menyiapkan diri di 11 bulan. Tapi kebalik-balik semuanya itu. Oleh karena itu, ya lebaran ketupat, ulama itu kok ketupat, kupat itu kan simbol. Kupat itu ngaku lepat, ngaku salah. Jadi orang ketika berlebaran itu ngaku salah nang Allah, ngaku salah neng wong liyane. Kupat ngaku lepat lalu melakukan hal yang 4, laku ingkang 4. Makanya lebaran, jadi orang keluar dari Ramadan di bulan Syawal, lebaran. Lebaran itu berarti kita ini harus melakukan 4 hal. Kupat laku ingkang 4. Jadi orang yang berlebaran itu mesti melakukan 4 hal. Lebaran. Yang pertama luberan. Luberan. Maka orang yang beribadah di bulan Ramadan, orang itu memiliki jiwa yang luber. Jiwa yang luber.
Apa itu? Jiwa yang berkelimpahan. Luber, meluber. Kalau ada gelas diisi air penuh, masih diisi terus, meluber. Jadi orang yang jiwa berkelimpahan, ayatnya apa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya, yunfiquna, orang-orang yang berinfak, fissarra'i, di waktu lapang, wadharra'i, di waktu sempit. Orang-orang yang masih sanggup berinfak, baik dikala banyak uang maupun di saat banyak hutang, dia masih bisa berinfak. Kenapa demikian? Karena orang tersebut memiliki jiwa berkelimpahan, luber. Luber itu jiwa berkelimpahan. Ada orang meluber hartanya tapi pelit-pelit. Ada nggak? Wong soge tapi belit. Kenapa? Karena jiwanya sempit. Tapi ada orang hidupnya sederhana, pas-pasan, tapi karena jiwanya berkelimpahan, dia bisa berbagi. Sedikit-sedikit dia bisa berbagi. Insyaallah. Makanya kalau ada di TikTok, di YouTube itu kan ada apa namanya, tes. Jadi ada orang itu tes kejujuran ya, antara orang yang biasa duit akeh karo sing melarat. Ternyata jujuran sing melarat tuh nemu duit ke jujur, iki duitmu jatuh, padahal dia melarat, dia butuh duit. Kenapa? Karena dia punya jiwa yang bersih. Tapi ada orang yang duitnya banyak, begitu nemu duit, tahu uang ini jatuh dari orang itu, diinjak dulu pakai kakinya, diinjak. Ada orang yang lihat nggak ada, diambil. Alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Yang pertama, orang yang berlebaran itu memiliki hati lebar, luber, meluber, jiwanya meluber, sehingga dia tahu betul bahwa Nabi itu pernah bersabda, ada Nabi itu ada dua malaikat berdoa, kata Rasulullah, di waktu pagi, ya Allah, ganti hartanya orang yang di hari ini dia berinfak di jalan, ganti ya Allah. Yang malaikat satu berdoa, ya Allah, rusakkan hartanya, hancurkan hartanya orang yang pelit tidak berinfak di hari ini. Masya Allah. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebelum panjenengan berangkat ke tempat kerja, berinfaklah kepada keluarga. Berinfaklah kepada keluarga. Pak Ustadz infaknya wis pokoknya saulan pol itu. Pokoknya mari gajian kayak no bojo kabeh wis gak infak-infak maneh. Ya, ada yang begitu. Tapi paling tidak ada yang bisa diberikan kepada siapapun. Termasuk kepada terutama wa ati dza qurba haqqah. Jadi berinfak, bersedekah itu yang terbaik adalah kepada kerabat terdekat dahulu. Kita boleh bantu Palestina, itu boleh, tapi tetangga yang dekat jangan sampai lupa. Tetangga dekat ada yang masih kelaparan kok, yang jauh dibantu. Bukan berarti dilarang yang jauh, bagus, tapi jangan melupakan yang dekat. Karena ayatnya wa ati dza qurba, qurba itu kerabat terdekat, haqqahu, berikan haknya, wal miskin, dan seterusnya. Baru kemudian keluar dari golongan 8. Itu yang pertama, luberan.
hati meluber. Makanya bapak-bapak yang kalau nengok anaknya di pondok ya, bawa mungkin apa nasi bok atau apa bawaan 5 bungkus, ayo nak maam dulu, anaknya tuh nggak langsung makan, celuk koncoy, hei teman-teman ayo sini makan, geruduk 10 orang, nasi bungkusnya nasi kotak cuma 5, geruduk kabeh makan bareng, nggak mengenyangkan. Tapi itulah cara latihan mereka dididik dalam kepribadian, bisa berbagi. Dan orang yang bisa berbagi itu insya Allah ketemu bahagia. Tapi orang yang pelit hanya ketemu senang. Kita makan di warung, ada orang minta-minta, Pak, nyuwun, lapar. Kira-kira Bapak Ibu yang pernah lakukan apa? Kalau ada orang minta, Bapak Ibu sedang makan di warung atau di restoran, ada orang, Pak, Bu, minta, lapar, apa kira-kira? Ajak makan, alhamdulillah, kasih 1000, kasih 2000, padahal butuhnya makan. Ya Allah. Ada lagi yang ganggu ay. Ada gitu. Terus no manganmu, terus no. Engkau akan menemukan senang, tapi engkau tidak akan pernah ketemu bahagia. Makan dikira akan nikmat, tidak akan nikmat ketika engkau meninggalkan atau bahkan mengusir orang yang minta. Cobalah tadi lakukan. Pak, Bu, coba minta 1 porsi lagi untuk adik ini, untuk mbak ini, untuk ibu ini. Ayo makan di sini. Makan bersama. Masya Allah. Ada keajaiban yang insya Allah turunkan. Apa? Kebahagiaan. Maka senang ketika kita bisa mencukupi apa yang kita inginkan. Tapi bahagia ketika engkau bisa membantu orang lain. Itu bahagia. Maka orang yang berluber itu bisa berbagi. Kata Nabi, jika engkau memiliki makanan untuk 2 orang, bisa dimakan 3 orang. To'amul isnain kafis salasa, to'amus salasa kafil arba'ah. Engkau punya jatah makan untuk 3 orang, bisa dimakan untuk 4 orang, bahkan bisa lebih. Itu isyarat dari Rasulullah SAW bahwa kita ini harus memiliki jiwa luber. Yang kedua, orang lebaran itu harus memiliki jiwa lebaran. Luberan pertama, yang kedua lebaran. Ayatnya wal kaziminal ghaidh, orang yang bisa menahan amarah. Orang yang bisa menahan marah, orang yang sabar. Orang bisa menahan marah, orang bisa sabar kalau hatinya lebar. Bapak, ibu, suami, istri, kalau komunikasi hatinya lebar, ngomongnya enak. Tapi ini lagi hatinya lagi sempit, bawaannya kudu emosi tok, nyenggrang tok. Ibu ngajarin anak belajar, salah-salah tok anak. Tapi kalau hatinya ibu sempit, anak bodoh, anaknya sendiri lebih bodoh-bodoh. Tapi kalau hatinya lebar, kenapa lebar? Punya banyak cara, punya banyak ilmu. Orang tua lebih banyak pengalaman. Karena banyak pengalaman, lebih sabar mendidik anak, bahasa kepada anak juga yang keluar dari lisan itu baik. Kenapa demikian? Karena lebar hatinya. Tapi ini hatinya lagi sempit, gak iso. Pak, sepurone Pak, sepuro hati keloro. Ma, sepurone mo. Hatinya sempit. Insya Allah. Makanya kenapa dalam kehidupan berkeluarga, bukankah suami istri itu bertengkar jarak dekat?
Ketika jauh dirindu jadi ini. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Mama gimana sehat Pak? Jauh kangen rindu. Pulang adem ayem. Ana enggak? Suaminya di rumah, istrinya di rumah dicuekin tok ae. Tapi kalau jauh pura-pura nyapa. Pura-pura kangen. Dan orang yang bertengkar dalam kehidupan rumah tangga itu jarak dekat. Suami istri teriak-teriak ngomongnya sampai tetangga itu dengar. Kata tetangga, alhamdulillah nggak usah tuku radio, iki ono hiburan gratis. Keluar dari rumah iso rungokno iki ono apa ruwame isu-isu. Masya Allah, kenapa kok harus teriak-teriak? Padahal jarak mereka dekat. Itu kan? Padahal kalau teriak-teriak jauh, anaknya di seberang sana, nak, ayo ke sini nak. Kan teriak karena jauh. Ini kan dekat, kok harus teriak? Kenapa? Benar, posisi tubuhnya dekat, tapi hati yang jauh. Hatinya sempit, hatinya jauh. Dari mana? Dari rahmat Allah, jauh dari kasih sayang Allah. Maka orang yang berlebaran, hatinya lebar. Bisa menahan amarah, tidak marah. Wal kadhiminal ghaidz, sabar. Sabar itu seperti air di dalam botol ini. Dijatuhno, diputer-puter, dilempar, enggak tumpah. Tapi dia kocak semua. Gerak semua. Orang itu digarai, ya bisa jadi sakit hatinya, bisa jadi tersinggung, bisa jadi dia terusik, tapi karena dia sabar, tidak ada yang tumpah. Tidak ada yang tumpah. Walaupun nyelekitnya hati digarai oleh orang, digarai, disakiti, dihina orang, sakit, tapi nggak ada yang tumpah. Itu sabar. Kecuali dia hanya tumpahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara tumpahan yang baik. Wal kadhiminal ghaidz. Makanya kalau ada teman, kan ada orang itu digoda, digarai, sabar, tidak pernah balas, senyum gitu. Ada nggak? Ada orang itu model-modelnya. Tapi ada nggak digarai, emosi deh. Ojo ganggu aku. Loh, siapa sih ganggu iku? Ada orang itu macam tipe-tipenya itu. Ya Allah. Jangan-jangan emang hatinya sempit. Kalau lebar hatinya, insya Allah bisa lebih sabar. Yang berikutnya, yang ketiga, luberan, lebaran, leburan. Yang ketiga, leburan. Kodifikasi ayatnya apa? Wal afina anin nas. Surat Ali Imran 134. Wal afina anin nas. Dia sanggup memaafkan kesalahan manusia. Wal afina anin nas. Orang yang sanggup memaafkan itu bukan memaafkan orang baik. Ajaran kemuliaan akhlak yang dibawa Rasulullah, justru kita ini orang-orang baik yang dihadapkan bagaimana menyikapi orang yang tidak baik. Agama ini dihadirkan oleh Rasulullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi diutus ke muka bumi ini ya menjadi teladan, figur, contoh bagi kita. Orang-orang mukmin itu dihadapkan bukan dengan orang-orang yang baik, tapi bagaimana dia bisa menjawab, berhubungan, berhadapan dengan orang-orang yang tidak baik. Maka ada 3 ajaran kemuliaan. Kemuliaan akhlak. Fa'fu anhum wasfah wastaghfir lahum. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Wasfah, lapangkan hatimu terhadap mereka. Wastaghfir lahum, doakan mereka.
Siapa mereka itu? Mereka itu adalah musuh, orang yang memusuhimu. Mereka itulah orang-orang yang menyakiti hatimu. Mereka itulah orang-orang yang menghinakan kamu. Kita ini bisa baik, alhamdulillah, bisa baik dengan orang-orang baik. Berbuat baik kepada orang baik adalah baik, dan itu kewajiban. Bagaimana kita bisa berbuat baik kepada orang yang tidak baik? Ini ajaran kemuliaan. Nabi itu akhlaknya itu baik sekalipun kepada orang-orang yang jahat kepada Rasulullah. Sampai sing gregetan gemes itu ya para malaikat. Ya Muhammad, izinkan aku agar gunung Uhud itu aku timpakan saja di atas kepala-kepala mereka. Kata Nabi, jangan malaikat. Mereka melakukan seperti ini karena mereka belum mendapatkan hidayah dari Allah. Coba bayangkan, hati kita jadi lapang kalau punya kesadaran, kenapa kok orang jahat kepada saya? Ya Allah, sekiranya dia mengerti hidayah Engkau, dia tidak mungkin berbuat seperti ini. Karena hatinya masih gelap dari hidayah Allah, aku memaafkan dia. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu makan di warung, habis makan bayar, baik apa baik? Bapak Ibu makan di warung, habis makan bayar, itu baik, tapi bukan kebaikan, itu kewajiban. Habis makan tidak bayar, maling, gitu kan? Kebaikan itu, masya Allah, lungguh tok neng warung, nggak ikut beli makan, mau pamit bayar. Itu tukang warung besok nunggu, mana warga Satlek mati minggu. Apa? Lawingi lo, dia nunggu tok deh kene, begitu pamit bayar. Padahal nggak makan, api menung iku. Sopo kasat lek matimnya. Masya Allah, luar biasa. Itulah kebaikan. Kebaikan itu kadang tidak bicara saat ini, tapi di belakang akan diceritakan oleh sejarah. Allah. Wal afina anin nas. Orang yang berlebaran itu adalah orang yang leburan, mampu melebur kesalahan orang. Pak, Bu, enaknya memaafkan itu kalau orang minta maaf atau orangnya nggak minta maaf? Kayak kok rugi. Mau aku maafkan deh. Opo no WA nggak tahu WA kok. Ketemu melipir nggak gelem petu no. Mau aku maafkan, rugi aku. Sing akeh kan gitu ya. Yang banyak. Seolah-olah wajar itu enggak. Ajaran agama itu, kalau kita memberi maaf, memaafkan tanpa syarat. Kita ini mau memaafkan, saya akan memaafkan engkau. Kalau engkau ada WA minta maaf, aku akan memaafkan engkau. Kalau engkau datang ke rumah saya, plus oleh-oleh, baru memaafkan. Kalau datang tok kecut, Masya Allah. Sampai ada dua keluarga bertengkar gara-gara anak yang bertengkar. Jangan ditiru. Namanya hidup di komplek, di perumahan atau dimanapun berada, anak-anak bertengkar itu biasa. Sejam 2 jam kemudian baikan lagi. Lah kok anaknya bertengkar, bapaknya ikut-ikutan, ikut jewer anak tonggo. Pelaporan yang bapaknya, aku dijewer bapaknya iku no. Bapaknya keluar gobang kan. Waduh, kiamat, tetangga bertengkar begini. Akhirnya apa? Tidak baik hubungan, merasa nggak nyaman. Salah satu di antara mereka pindah. Nggak tahu kemana pindahnya, pokoknya pindah. Sudah tahun ketiga lebaran, kepikiran, ya Allah, bertetangga baik-baik gara-gara anak, orang tua ikut-ikutan. Aku merasa bersalah, ya Allah. Ibadah sudah baik, ke Allah sudah baik, tapi dengan tetangga masih belum baik. Ini yang akan mengganjal kehidupan saya di akhirat, ya Allah. Di mana dia sekarang berada? Aku meminta maaf. Kan nggak ada yang tahu. Sekarang kan dunia medsos ya. Instagram, Telegram, Facebook, ketemu semua toh.
Sampai pacar lama ketemu toh? Ayo ngaku. Ya Allah. Gak jodoh dek yo. Gara-gara gak jodoh dek yo. Tapi janjian ketemu. Kacau ini. Ya Allah. Termasuk keluarga ini hanya ketahui, oh dia tinggal di perumahan di luar kota di sana. Dia datang, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tetangga, ayo masuk. Iya Bapak Ibu, saya kemari niat silaturahmi. Yang kedua, saya minta maaf atas kejadian 3 tahun yang lalu. Saya sadar hari ini saya salah, mohon dimaafkan. Terlambat kamu. Ada enggak? Orang minta maaf, sungkem-sungkem, cium kaki kita, terlambat kamu. Oh, bagaimana ini? Kan nanti ada yang 99 kadung gitu ya. Jalur sepuro nggak di sepuro. Adakah jalan pengampunan tobat untuk saya? Saya sudah bunuh 99 orang. Nggak ada. Oh, kadung dibunuh pisan jadi 100. Kira-kira di ngono jalur sepuro sungkem cium kaki, terlambat kamu. Oh, tambah jengkel kan lu. Oh, ngoblati ditusuk pisan. Wah, salah. Apa begitu? Terlambat kamu. Ditanya, "Kenapa kok terlambat?" Orang ini apik, Pak. Sebelum kamu datang kemari 3 tahun yang lalu, aku sudah memaafkan kamu. Itu baru cakep. Jadi memaafkan orang, kesalahan orang, tanpa harus orangnya datang, tanpa harus orangnya meminta maaf. Maafkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita setiap hari berdoa, Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Minta ampun ke Allah, minta ampun ke Allah. Tapi orang punya salah, kita nggak mau memaafkan. Ya. Jadi kita minta ampun ke Allah, di sisi yang lain orang lain punya salah, kita nggak mengampuni. Bagaimana Allah akan mengampuni dosa kita? Maka ringankan, kita bisa memaafkan kesalahan orang lain agar Allah meringankan, mengampuni dosa-dosa kita. Itu namanya leburan. Yang keempat terakhir, laburan. Ayatnya, wallahu yuhibbul muhsinin. Laburan itu panjenengan mau riyoyo omahe dicat, diresihi, dikasih bunga-bunga, lampu-lampu supaya tambah indah gitu kan. Orang punya salah ke kita, kita yang senyum, kita yang maafin gitu kan. Lalu kita yang ngasih hadiah. Itu kan malaikat itu tingkatannya. Wong kok api sudah disakitin dia yang senyum, sudah disakitin dia yang maafkan, sudah disakitin dia yang ngasih hadiah. Ini bukan manusia, ini hati malaikat. Luar biasa, Pak. Jadi sampean jangan nyari kuburan jauh-jauh lah, cari wali-wali. Bukan nggak boleh, silahkan. Cuma kalau ada orang punya akhlak sebaik itu, ini waliullah di muka bumi loh. Masya Allah, orang hatinya baik. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang yang berbuat kebaikan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu maka ajaran kemuliaan yang dibawa oleh Rasulullah, man ahabba ayyabsutalahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa orang yang ingin ditambah umurnya barokah oleh Allah, dilapangkan rezekinya oleh Allah, maka sambungkan silaturahim, silaturahmi. Jangan putus silaturahmi. Orang yang silaturahim insya Allah akan melahirkan kecintaan, kasih sayang, menjauhkan sifat dengki dan rasa iri hati, insya Allah. Jadi lebaran berarti luber, berkelimpahan, lebar, sabar, lalu lebur, pemaaf, dan labur, memoles dengan amal-amal ibadah, dengan amal-amal soleh.
Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebelum ditutup mungkin ada yang mau sharing, bertanya, silakan. Tafadhol. Monggo silakan. Mau bertanya, Pak.